Mbak Alona, dengar-dengar kabar kemarin selama berada di dalam itu Mbak ada aset yang digelapkan. Mungkin bisa diceritakan Mbak, apa sih maksudnya aset punya Mbak yang digelapkan gitu? Penipuan miliaran. Saat itu kan gimana ya? Saat itu saya tuh bingung. Saya tuh kenapa dimasukkan di dalam penjara dan saya bingung kesalahan saya apa. Dan saya nggak ada uang cash, tapi saya ada properti, dalam arti saya punya kos-kosan gitu kan. Dan saya bingung untuk cari uang ini dari mana, sedangkan saya pasangan hidup tidak punya, terus orang tua pun ya namanya orang tua di kampung cuma petani biasa. Jadi saya berpikir ya udahlah saya harus fight sendiri nih, bagaimana nih gitu kan. Lalu sedih sih kalau misalkan saya ingat sih, saya pengen apa kayak traumatiknya tuh kayak gimana ya, saya itu udah tertekan dan mungkin lebih saya sudah ceritakan semuanya kepada kuasa hukum saya, mungkin kuasa hukum saya yang bisa menjelaskan lebih ya, karena kalau saya ingat saya kayak traumatiknya itu terlalu tinggi gitu loh maksud saya. Oke Bang, mungkin bisa dijelaskan Bang, ada penggelapan atau dugaan penggelapan apa Bang? Ya, jadi begini ya, ini menurut keterangan klien kami seperti ini. Jadi posisi orang lagi dalam posisi itu otomatis yang tertekan, nggak bisa berpikir yang diminta apa, kan bebas dari jeratan hukum, pasti semua orang mengalami seperti itu ya. Jadi ini ada oknum, saya bilang oknum, satu profesi dengan saya berinisial AD, dia menawarkan atau iming-iming kepada klien kami Indra Alona ya, intinya untuk itulah, untuk bantu gimana biar perkara ini selesai gitu lah. Tapi setelah dijual aset tersebut, ini nggak ada kejelasan asetnya jual berapa, uangnya nggak terima, setelah dihubungin juga nggak bisa kooperatif ya, nggak bisa sampai sekarang. Justru ini kan ada X2 pengacara saya itu ada dua yang memang saya ada dua kosan itu kan. Yang pertama saya memang jual murah gitu kan, sekitar 850 juta, dan fee lawyer tersebut itu 50, jadi sisakan 800. Dan itu saya nggak terima sama sekali, dan saya berpikir saya maunya tuh gimana caranya untuk meringankan saya, walaupun nggak meringankan saya nggak apa-apa, yang penting adik saya gitu loh. Karena kan saya gimana ya, saya nggak punya siapa-siapa, saya hanya punya adik saya, dan adik saya juga masuk gitu. Disitulah saya merasa kayak apa ya, sendiri lah, nggak ada yang bantu gitu. Terus kedua ada yang saya pernah kenal sama seorang perempuan ini hampir setiap hari datang bilang mau bantu. Saya diiming-imingin pasti kamu akan bebas, pasti kamu akan keluar. Saya deket dengan penyidiknya, saya deket dengan pihak-pihak berwajib, pokoknya kamu akan bebas, tapi harus perlu dana. Dan saya cuma ada satu sertifikat yang bisa dijual, dan jujur saya berikan surat kuasa jual, tapi bukan kuasa terima dana, karena saya bilang penerima dananya nanti itu diberikan ke mama saya, ke rekening mama saya. Setelah itu dijual, saya tidak tahu dia dijualnya berapa, di notaris mana, siapa pembelinya, itu saya tidak tahu sama sekali. Dan yang informasi dari mama saya hanya diberikan uang itu ditransfer 415 juta. Seingat mama saya ya, dan sisanya itu saya nggak tahu itu kemana. Nah, sebelum itu terjadi, saya sempat marah kepada ex lawyer saya yang wanita ini. Kenapa saya marah? Pertama, saya dikunjungin oleh asisten saya, dan dikunjungin sama asisten suaminya. Jadi alibinya si seorang ex lawyer yang wanita ini bilang, katanya Alona itu kasihan karena dia itu tidak punya bajunya waktu pas saya kunjungin itu robek-robek. Ayo kita ke rumahnya dia bilang gitu kan. Kita kasih baju buat dia gitu. Tapi ternyata udah ke rumah saya, kebesokannya lagi dia itu bawa truk ke rumah tersebut, mengambil semua furniture saya, bahkan sampai
bisa dibilang ya korden-kordennya lah gitu loh. Dan itu kan rumahnya saya yang kosong. Terus ditanya lagi oleh asisten saya, ini rumahnya kosong, memang Alona tinggal di sini? Dan jawaban asisten saya, ini memang lama udah nggak tinggalin, tapi Ibu Alona sekarang rumahnya di kompleks sebelah BSD juga kan. Nah, Ibu Alona tinggal di sini. Ini rumahnya ngontrak atau rumah sendiri? Oh, saya nggak tahu. Nah, dia itu sampai nyari tahu ke RT, RW, terus ke ketua-ketua situ. Itu rumah Alona, itu rumah milik Alona bukan gitu loh, kayak mau mencari tahu itu tentang aset saya gitu kan. Nah, di situ dia masuk, di situ kan saya ada koleksi yang namanya tas banyak ya kan. Dan di situ juga ada 1 set karaoke dan apa semuanya. Itu beberapa tas saya diambil, dan itu saksinya ada. Saksinya itu adalah asisten saya sendiri dan suaminya di saat diambil. Tapi kalau misalkan set 1 set karaoke juga itu juga diambil. Terus kalau yang dari rumah yang satunya, saksinya itu adalah security, karena mereka sempat berantem sama security. Kenapa ini rumahnya Ibu Alona, tapi kenapa kamu mengambil ini semua? Sempat berantem. Cuman dilawan sama dia, saya kuasa hukumnya, saya yang ini. Akhirnya dari pihak security itu mengizinkan gitu loh. Mengizinkan dalam arti ya mereka memberikan jadi semua, dari meja makan, terus tempat tidur, pokoknya semua, bahkan dari korden-kordennya deh semua di situ gitu. Perjalanan Sampai kosong sama sekali. Berapa dengan Jujur ya, kalau itu kan mereknya Da Vinci meja makan, dan juga kalau misalkan tempat tidur itu kan mereknya itu kan kayu jati yang sangat tua ya, lumayan mahal sih. Korden juga saya pesen juga yang dari luar punya. Terus sofa dan lain-lainnya, kerugiannya lumayan banyak sih, karena saya berpikir ya Allah kok sampai saya kayak gini banget gitu loh, dalam arti sudah saya tidak ada yang menolong, saya meng-hire kuasa hukum untuk menolong saya, tapi kok saya seperti ini kan. Nah, saya waktu pas dikunjungin lagi karena saya mendapatkan informasi dari asisten saya dan security, akhirnya saya marah sama dia. Kenapa kamu mengambil barang-barang saya tanpa izin saya? Kenapa kamu mengambil semuanya isi rumah saya tanpa izin saya, tanpa ada hitam di atas putih seizin saya? Kalau misalkan ada izin dari saya, mungkin saya akan mengerti dan tahu. Tapi ini tidak. Di situ saya marah sekali dengan mereka. Nah, setelah itu hubungan saya dengan si perempuan ex lawyer yang perempuan ini nggak ada hubungan baik. Jadi dia menjual. Memang saya memberikan surat kuasa jual ya, tapi bukan kuasa terima dana. Dan itu saya tidak tahu dijual harganya. Itu saya beli yang di Salemba itu 1,7 miliar. Dan saya hidup di dalam penjara itu income-nya dari hasil bulanan yang mereka bayarkan ke rekening saya gitu kan. Lalu setelah itu nggak tahu kenapa sudah terjual, nggak tahu harganya berapa, yang beli siapa, notarisnya siapa, dan saya mencoba ngomong baik-baik, musyawarah apa semua, itu cuma dirit aja tanpa mereka itu memberikan klarifikasi apapun gitu. Jadi gimana, Bang? Setiap saya mau ketemu itu yang alasan sakit, alasan keluar kota, alasan sidang. Jadi kayak nggak ada jalan keluarnya untuk musyawarah. Makanya kenapa saya meng-hire tim kuasa hukum saya ini biar bisa diselesaikan, dan saya meminta hak-hak saya gitu. Oke Bang, langkah hukum apa Bang yang akan dilakukan? Karena kan berbicara ini mengenai profesi juga kan. Nah, jadi begini ya, kita tetap pakai asas kunci pemberantasan pidana. Jadi upaya pidana dalam yang terakhir mungkin. Jadi kita dalam hal ini, kesempatan yang baik ini, saya menyarankan kepada yang merasa ini ya, yang udah tadi sebutkan inisial ini, ada FD, ada AD, silakanlah merapat, cari solusi terbaik, musyawarah, tunjukkan itikat baiknya seperti apa. Jangan sampai memalukan profesi.
kita kasih waktu 7 kali 24 jam untuk menyelesaikan dengan cara kekeluargaan dulu. Berarti ini somasi terbuka, Bang? Somasi terbuka, bisa dibilang segitu, nggak masalah. Oke. Kita niatnya, Ibu Alona juga udah bilang ke kami bahwa yang penting pihak saya itu menyerahkan apa yang menjadi kerugian oleh klien kami, is okay, gitu ya. Kita upayakan itu dulu, kita keluarkan dulu, kita tunggu itikat baiknya, jangan malah dihubungin biasa alasan ini itu sok sibuk dan bahkan nggak balas. Dan anehnya lagi dia itu bilang begini, kamu bisa ambil barang-barang kamu dan kamu harus membayar sewanya selama 1 tahun 3 bulan. Saya bingung, dalam arti saya tidak menyuruh untuk mengambil, saya tidak memberikan kuasa untuk mengambil, saya tidak ini, tapi kenapa barang saya diambil, terus kalau misalkan saya mau ambil saya harus bayar sewa. Di situ yang saya bingung, makanya menurut saya ini nggak benar gitu. Jadi yang mungkin saya orang awam biasa, saya buta dengan hukum, dengan ini, makanya saya meng-hire kuasa hukum agar lebih clear lagi lah gitu loh. Kalau dugaannya apa nih, Bang? Ya kalau memang terbukti kan ya bisa penipuan dan penggelapan ya. Kita coba di pasal 378-nya sama 372-nya kita bayar. Kita tapi ya itu tadi, kita masih mengedepankan asas kekeluargaan dulu ya. Ini yang tadi saya garis bawahi tadi, yang klien kami cerita, Bu Alona tadi cerita itu, yang inisial EB itu ada rangkaian yang di Salemba, aset yang di Salemba yang di 1,7 miliar ya, itu termasuk sama yang ngambil barang tanpa izin, benar ya? Betul. Jadi di ceritanya ini pertama ada satu lawyer ini, misalkan nih tadi yang masalahnya di Tangerang ya. Iya. Ini ceritanya ganti satu lawyer lagi nih dari kantor hukum lain lagi. Ternyata begitu juga. Ini yang perempuan tadi yang Bu Alona ex lawyernya itu, yang perempuan FD lah, saya sebutkan inisial aja. Oke, bicara untuk lawyer pertama Mbak HD sendiri. Itu kan tadi kalau nggak salah 850 juta ya jualnya. Kalau itu yang HD. Ya, yang HD. Ini kita bicara HD dulu. Itu kan fee-nya sudah dibayarkan 50 juta ya. 50 juta. Berarti kan 800 juta ada sisa untuk aset yang mengaku dia jualin itu. Apakah Mbak sudah terima uangnya? Tidak. Sepeser pun saya tidak menerima uangnya sama sekali. Bahkan adik saya pun tidak menerima sama sekali. Justru ada yang menceritakan kepada saya, yaitu seorang ibu-ibu yang masih tinggal di penginapan saya itu. Mereka itu merencanakan bagaimana caranya saya ini dihukum setinggi-tingginya agar saya tidak mengusut uang tersebut gitu. Jadi itu dia bekerja sama dengan mantan pacarnya adik saya sendiri. Jadi dia pacaran dengan adik saya masuk. Jadi ini perempuan jadi berhubungan dengan HD ini. Begitu. Jadi dia merencanakannya seperti itu. Oke, dengan Iya. ini kan dengan HD ya. Lalu dengan DF apa FD tadi ya inisialnya? Nah, untuk DF kali. FD. Oke, untuk FD sendiri Mbak, fee sebagai jasa lawyernya sendiri sudah dibayarkan atau belum? Karena nanti dia akan bisa beralasan bahwa ini untuk fee gua gitu loh. Sudah dibayarkan 300 juta. 300 juta sudah dibayarkan. Oke. Berarti Bang, ketika somasi terbuka ini tidak mendapat respon, akankah membawa ini ke jalur hukum? Ya, itu pasti ya. Karena kita tinggal di negara hukum. Ya, seorang warga negara harus taat pada hukum, dan nggak ada, saya katakan di sini, orang yang kebal hukum. Ya. Tapi saya ulangi, untuk yang merasa melakukan hal seperti ini, mencoreng nama profesi juga, tolonglah kooperatif. Kita kasih waktu 7 kali 24 jam ya. Oke ya, kita 7 kali 24 jam. Itikat baiknya seperti apa? Oke Mbak. Kalau dinominalkan total berapa kerugian? Ada hampir 3M Bang. Kalau di total, yang pertama kan katanya 800 juta, yang di Salemba 1,7 itu aja belinya ya. Itu saya beli awalnya, tapi dijualnya berapa saya nggak tahu, uangnya kemana aja juga saya nggak tahu. Ya.
terus uang dari bagaimana nggak tahu, cuman mama saya Cuma terima 400 ya? 415 juta yang diterimanya, cuman itu aja pengakuan seingat mama saya. Oke, mungkin ada pesan buat HD dan FD. Pesan saya gini Pak, yang namanya jual beli tanah kan pasti ada akte jual beli kan gitu, ada PPAT-nya juga. Terbukalah jualnya berapa, ada berapa sisanya, tolong diberikan kan yang punya hak. Itu aja ya. Jadi tolong saya tekankan lagi di sini, selesaikanlah dengan cara kekeluargaan. Kita masih menerima terbuka kok ya, Mbak Luna juga ya, masih cukup bijaksana. Saya lihat di sini kita tinggal tunggu waktu ya, ketika baiknya seperti apa. Mohon teman-teman wartawan, teman-teman media juga bantu ya, bantu dalam hal ini biar nanti di kemudian hari tidak ada orang-orang yang seperti ini lagi, seperti ini nanti. Tapi jujur ya, jujur sebelum saya meng-hire kuasa hukum saya saat ini, jujur saya banyak chat yang saya itu mau bermusyawarah, mau baik-baik saja, tapi tidak ditanggapin sama sekali gitu loh. Sama sekali tidak menanggapi. Jadi kalau misalkan dia pasang story, saya chat kakak, nggak cuma read, terus apa saya chat apa baik-baik, saya chatnya nggak ada yang namanya mengancam, terus kasar apa nggak. Saya maunya bener-bener musyawarah, cuman di-read aja, tidak ditanggapin apapun. Ada rencana untuk melaporkan ke profesi bang, lembaga profesi, organisasi? Jadi, kita masih mengedepankan keluarga dulu lah. Kita kasih waktu dulu lah 1 minggu atau 7 kali 24 jam ya. Itikat baiknya seperti apa? Kalau itu tidak dilakukan, ya pasti itu upaya-upaya langkah-langkah hukum apa akan pasti kita lakukan. Jadi terhitung sampai Jumat depan ya? Ya, sampai Jumat depan. Pukul 4 lah kira-kira ini ya. Berapa ini? Ya, kalau ini semuanya karena dari awal saya sudah mulai musyawarah dengan mereka, tapi mereka tidak ada etikat baik, maka dari itu saya serahkan semuanya ke kuasa hukum saya yang lebih tahu hukum, yang lebih tahu langkah-langkahnya untuk membela dan memberikan hak-hak saya. Gitu. Surat bebasnya bang boleh?